Kembali lagi di Nyalon atau Nyantai ala Pebalon. Bersama saya hari ini adalah Mas Mulyana atau Mang Mul. Mas, boleh kenalin diri nggak, Mas? Oke, hello, saya Mulyana, biasanya dipanggil Mang Mul. Saya seniman, karyanya lebih ke instalasi rajutan. Instalasi rajutan. Jadi eh, kalau dari ya mestinya kalian bisa kepo-kepo juga, langsung follow Instagramnya. Kalau belum, kemungkinan besar sih sudah @mangmul, itu Mang MOL ya, Iya, MOEL, sorry, iya, MOEL. Nah, Mang Mul. jadi karya-karyanya instalasinya nggak cuman di Indonesia aja nih, Iya, udah iya, udah banyak ya Mas ya, di Korea, iya, di Australia, Australia. di sebentar lagi di Shanghai ya, di China ya. Iya, begitu. Terus di Jepang ya, Fukuoka kemarin, dan banyak lagi deh. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih perjalanannya dari awal sampai bisa ke titik ini. Jadi stay tune ya. Ceritanya dulu awal-awalnya tuh perjalanannya gimana sih, kok bisa sampai kerajutan gitu. Kerajutan. Memilih memilih medianya tadinya kan benang wool ya. Benang wool, terus sekarang sudah berkembang lagi gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrolin juga perkembangannya ke arah mana. Cuman awal asal mulanya gimana sih, Mas? Oh, asal mulanya sebenarnya dari kecil aku emang suka seni kan. Mm-mm. Terus kayak kayak yakin punya apa sih, kayak dikasih apa ya, dikasih apa yang ngerasa tuh kayak oh, lebihnya di seni itu waktu SMP. SMP, oke. Jadi SMP tuh aku eh, ikut lomba Tazos. Tahu Tazos nggak ya? Kayak Lego. Tazos tuh eh, apa ya, ini hadiah dari Ciki Oh, yang iya iya, bulat-bulat oke. gitu, bisa Ah. dirangkai-rangkai Ah, gitu. iya iya iya, oke. Nah, Ah. dulu dulu itu kayak bukan nggak sengaja aja, emang suka ngumpulin karena kan bisa dirangkai udah gitu, Mm-mm. bentuknya tuh gambarnya tuh macam-macam, Mm-mm. lucu-lucu, saya koleksi. Nah, Oke. kebetulan di dekat sekolah itu ada lomba gitu di Taman Lalu Lintas, deket banget dari sini ke cuman 100 meter lah. Ya udah aku daftar kan. Ah, oke. Aku daftar, ternyata daftar sendiri terus lomba. Aku ini ya, apa sih namanya tuh, kayak nggak pede, tapi ternyata tuh dapat juara satu. Juara satu. Oke. Itu tuh bikin apa tuh waktu itu tuh? Ingat nggak? Itu ingat, kayak apa sih, eh kalau ada perlombaan tuh suka ada penyisihan, penyisihan Ah, kayak ah. lomba penyisih. Oh, jadi dia bikin waktu itu bikin beberapa karya. Dua karya sih. Dua karya. Ah. Pokoknya kayak semuanya harus buat tank baja gitu, tank baja. Oke. Karena ada sampelnya. Nah, Ah, totonya aku masuk masuk aja. ah, Pokoknya yang bagus dipilih gitu ya. Nah, ah. habis itu berkreasi sendiri. Pas berkreasi sendiri bikin ini apa sih, pesawat tempur. Pesawat tempur. Iya, pesawat Wow. tempur Oke. dari si Tajos. Kan dulu kalau Lego zamanku mahal ya, kayak barang mewah gitu ya. Sampai sekarang juga mahal Oh kayak. iya, iya. Berlanjut aja, berlanjut ke apa, ke ke SMA karena aku mondok ya. Mondok tuh kayak kan, kalau mondok tuh stres ya. Stresnya tuh gara-gara pelajarannya pelajarannya tuh bahasa Arab gitu kan, Oh, iya banyak iya iya. hafalan Iya segala iya iya macam. iya. Cuman Ah. ternyata di pondok tuh ada ekskulnya, ekskul seninya tuh bagus bagus. Oh, gitu. Jadi aku tuh betah aja, meskipun apa ya, Ada pelampiasan lah istilahnya pelampiasan gitu ya. benar. Itu kayak ada pelampiasan, dan di situ aku belajar ini apa sih, aku pas 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 masuk itu aku tertarik sama yang namanya vignette. vignette vi- Vinyet. Vignette itu kayak dekoratif gitu, kayak seluruhan gitu. Biasanya tuh kayak apa ya namanya tuh, buat kalau ada kaligrafi pinggir-pinggirannya yang buat Oh, oke hiasannya, oke kayak oke. Emang dekorasi kayak kayak gitu. foto juga. Kalau foto kan kanan kirinya atau Nah, itunya kayak agak gitu. ngitem gitu, itu vinyet ya sebutannya. Nah, itu mah di foto, kalau Ah, di gambar itu kayak dekorasi gitu. oke oke. Kalau vignette di foto kan ngitem gitu Ngitem, kan, heeh. kayak itunya. Nah, kalau di istilahnya, kalau di waktu
waktu dulu tuh ya gambar dekoratif untuk menghiasi si kaligrafi atau enggak Oke. puisi-puisi biasanya. Oke. Biasanya ada di koran apa gitu yang dulu tuh. Jadi ada puisi, ada gambarnya kayak gitu. Nah, Oh. aku termasuk suka banget. Nah, tanpa disadari itu tuh ngelatih aku dalam apa sih? ngeruang. Jadi kan itu Oh. tuh Hmm. ngebuatnya tuh dari kecil ya, Ah. dari kecil tanpa sketsa itu, tapi Dibayangin nyebar kayak apa ya? kayak buat satu titik terus Oh, iya. meluas gitu, Iya, dan iya, itu iya, tuh iya. ternyata tuh melatih aku sampai sekarang gitu. Ketika aku membuat suatu instalasi nggak yang beruang, aku udah kayak kebayang gitu, karena Padahal lat- kalau itu hitungannya dua dimensi ya. 2 dimensi, Sekarang karya Mas Mul kan udah 3 dimensi. tiga dimensi Iya, gitu kan. iya, Harus tiga dimensi iya, gitu. harus 3 dimensi. Karena instalasi dan kalau kita ke karya itu kita jadi bagian Iya, sedikit banyak bagian dari dari karyanya si bisa. karyanya, Iya dari gitu. ruangannya itu ya. Tapi kan instalasi emang meruang banget. Benar, Begitupun benar. sebenarnya si 3 dimensi ini kan, meskipun kayak gitu kan kita ngelatih bahwa ada ruangan yang segede A4 atau A3 itu tuh bisa penuh gitu. Tam- Oh, tapi iya juga ya. Tetap tetap cantik menurut aku ya. Maksud menjadi suatu kesatuan gitu. melihat statuan gimana Heeh. caranya, jadi dilihat tuh enak gitu, Hmm. kayak gitu. Iya, Dan iya, iya. itu belajarnya dari 2 dimensi dulu gitu. Tanpa Oh. disadari, oh ternyata gitu ya. Maksudnya ya kan itu jadi istilahnya ya, Ngelatih, iya, iya, iya. ngelatihnya, Tapi biar gimana ngelatih kalau tiga dimensi imajinasi kan, juga. kalau kita tampak atas kan ya jadinya 2 dimensi gitu, tampak depan juga jadinya 2 dimensi. Cuman nanti digabungin beberapa dimensi ini jadi 3 dimensi gitu Iya, kan. jadi iya, iya bisa, ya bisa jadi bisa 3 dimensi, karena apa ya, yang penting latihan imajinasinya dulu, gimana caranya dari satu modul. Kalau di kan itu kayak tumbuh ya, Iya, iya, benar. kapan kita bisa berhenti gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Benar. Nah itu dia, ya. Jadi Nah, kasih kesempatan untuk diri kita juga untuk bisa tumbuh karena iya, iya. ya kalau kita nggak latihan ini juga mungkin di saat ini belum tentu bisa ngebayanginnya gitu. Belum bisa ya, Heeh. kayak gitu ya, Iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, dan berlanjut kan si modular ini aku pakai gitu. Nah, sebelum si rajutan aku tuh nemunya malahan origami. Makanya kalau Origami. lihat koleksi buku saya banyak kan origami modular Oh, tapinya. modular. Jadi Oke. origami modular itu kayak ngelipat bentukan sederhana, Heeh. terus lipatan sederhana terus yang digabung-gabung. Nah, Ah, iya, 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 iya. digabung-gabung tanpa menggunakan lem itu Heeh. jadi membuat 3 dimensi, kan asalnya 2 dimensi terus digabung jadi 3 dimensi. Itu Oke. aku seneng banget. Dan itu kayak, kan kalau origami itu kalau nggak presisi nggak akan nyambung ya, Heeh. dan akan Bener, jelek. bener, bener, Nah bener. itu tuh Bisa kayak bolong-bolong gitu, bisa bolong-bolong. dan Nah, saling nggak ngejaga gitu. nah itu tuh tantangan buat aku, karena kan butuh teliti, butuh sabar gitu kan. Pokoknya matematik gitu kan, kayak gitu. Nah, Berarti itu ada matematikanya juga ya? ada. Guys, jadi seni itu sama matematika ternyata nggak bisa Nggak, iya, dipisahkan iya, karena itu iya. ada matematikanya juga, guys. Iya. Iya betul, dan rajutan juga sama. Nah, cuman si origami ketika pokok sempat origami juga udah dulu tuh waktu zaman kuliah udah kayak lumayan dikenal ya, karena aku buatnya aneh-aneh juga gitu kan, buat Heeh. instalasi juga dibantu sama pamanku gitu kan, yang dia bisa muterin gitu kayak gitu-gitu. Oh, oke. Seru aja, udah jadi display juga, masuk majalah juga. Cuman pas pameran, beberapa kali pameran itu kayak aduh rusak, karena Oh, kan rapuh rusak. kan, kertas kan, terus Betul. nyimpennya gitu kan, kalau kena hujan gitu kayak kayak harus buat Bisa lagi. kena rayap atau apa bisa Iya, nggak tahan lama ya? iya pokoknya rapuh aja ya, nggak Iya. tahan lama. Cuman kayak terus selain kuliah aku istilahnya tuh kayak punya tempat tongkrongan namanya Tobucil. Nah, ini nih. Jadi mungkin tapi sebelum sebelum ke Tobucil ini kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol kan. Berarti ini waktu itu tuh Mas Mulyana tuh sebenarnya aslinya ini kan kita di Jogja. Mas Mulyana tuh sebenarnya aslinya bukan dari Jogja ya? Bukan, dari Bandung. Dari Bandung. Jadi
Mas Mulyana SMP, SMA dan kuliah di Enggak, Bandung. SD, SMP di Bandung, SMA pondok di Ponorogo, Di kuliah di Bandung Ponorogo. lagi. Kuliah Bandung lagi. Oke. Dan kuliahnya jurusan seni rupa ya. Pendidikan seni rupa di IKIP, di UPI. Di UPI, Pendidikan Seni Rupa. Iya, pendidikan Nah, seni rupa. oke. Nah, jadi pada saat kuliah ini kita lanjut lagi ke tempat tadi Oh ya, Mas Mulyana kerja nih. jadi Tobucil awal-awal nih. masuk tuh apa ya? Awal masuk aku jadi ada teman-temanku yang masuk perguruan negeri. Kalau di Bandung kan kalau mau ke seni rupa kan ITB misalnya tuh kayak gitu kan. Ya. Nah, teman-temanku yang di ITB itu buat apa namanya? Pameran bersama gitu. Pameran TPB lah yang masih mahasiswa baru, yaitu origami itu, si origami dan instalasi origami. Oke. Ini jadi kayak pameran bersama, Iya, tapi yang bareng-bareng teman-teman mahasiswa lain. enggak ETB aja, Oh, masih oke. ETB, tapi ITB. kan karena banyak temanku jadi aku datang gitu pengen Oke, lihat oke. dan itu saat pertama kali aku jatuh cinta origami modular dan pengen belajar. Nah, dari situ siapa ini yang ngajarnya, aku harus belajar kata, ternyata Tobucil. Nah, pas aku ke Tobucil ternyata di sana tuh tidak hanya belajar origami, banyak ada klub nulis, ada klub filsafat, klub rajut, banyak banget. Nah, dari asalnya belajar origami itu kan nongkrong, sering nongkrong di sana, udah kayak gitu tuh jadi kayak ngejaga stand gitu, kalau lagi di luar aku yang jaga Jaga stand. stand. Terus akhirnya kebagian kalau lagi ada yang libur gitu yang kerja di sana aku yang ganti, sampai akhirnya Sabtu Minggu aku yang jaga. Sabtu Minggu. Jadi sambil kuliah sambil kerja juga jadi. Oke. Nah, di Sabtu Minggu itu tuh banyak klub juga, banyak klubnya gitu kan, udah bosen nih. Tempatnya komunitas malah ngumpul Iya, ya Sabtu Minggu itu. udah gitu, dan di situ kan jadi sambil nongkrong sambil kan ada klub rajut, terus sambil belajar rajut gitu kayak buat shawl, buat kupluk, terus aku jualan di kampus tuh. Wow, dulu tuh di kampus udah dikenal sama mul rajut aja karena aku tuh jual. Mul rajut Iya. Karena kemana-mana maksudnya aku bawa rajutan, terus aku jual rajut kayak jual benang ke teman-teman di kampus tuh. Kalau tahu teman-teman tanya aja deh. Jadi aku tuh di kampus tuh jualan benang, terus itunya apa, bonusnya dikasih latihan gratis, kursus gratis. Oh, jadi maksudnya bantu toko jualan? Enggak, aku sih iya, beda lagi itu. Jadi aku pengen punya uang sendiri gitu. Jadi aku ngambil benang terus dijualin gitu. lagi. Jadi Oke. si untungnya buat aku sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Enak sih. Maksudnya selain jualan benang, jual kerupuk, jual sal kayak gitu, dan akhirnya kok lucu juga gitu dan ya. aduh ini menarik ya. Dan pas Tobucil itu kan punya acara tahunan ya namanya Crafty Day kan. Terus kita ngurus, terus ada salah satu, terus sampai kita buat di Tobucil itu kan banyak juga kan cowok-cowok yang ngerajut itu tuh kayak tatoan yang jurnalis, ada macam-macam. Kadang ngerajut juga, terus kita buat namanya The Man Hunit. Nah, salah satu teman kita yang di The Man Hunit ada Mas Danu namanya. Dia jago banget, dan dia buat boneka beruang kayak gitu. Lah, apaan ini lucu banget. terus kayak aku pengen belajar, dia udah belajar. Wah, ini keren banget nih. Maksudnya dalam artian tuh aku udah mikir ini tuh benang diapa-apain, maksud tuh ini pasti keren banget ya. Bisa dieksplor lagi bisa lah. dieksplor. Udah, maksudnya aku ngelihat itu tuh langsung kebayang gitu, kayak kebayang kemana-mana. Tapi sebelumnya tuh kan aku belajar awalnya tuh sebenarnya sebelum belajar si apa crochet ini kan merajut dulu kan pakai dua kan. Nah, itu tuh kayak buat sel, buat kupluk kan. Dan untuk boneka sih masih kurang ya. Nah, ada pom-pom. Nah, si awalnya si Mogus itu ada dari pom-pom sebenarnya, dari pom-pom bola rajut yang aku susun gitu. Kayak gitu. Itu kenapa milih gurita itu nggak tahu tiba-tiba aja. Jadi kan bukan tiba-tiba, sebenarnya aku searching sih. Si pom-pom ini bisa jadi boneka apa gitu kan. Aku lihat tapi biasa aja. Maksudnya kita kan udah tahu yang nge-googling gitu, biasa aja, tapi bentukan yang paling menarik tuh apa ya, gurita, karena kan tangannya banyak kan. Terus aku coba-coba ulik sendiri, ternyata bener lucu, dan terus banyak respon gitu dari teman-teman, lucu udah. Terusin. Jadi timbul apa ya, kayaknya
bener orang suka nih gitu, Iya, ada ya kayak PD-nya, gitu. PD-nya timbul. Ada pennya timbul kan kayak gitu kayak terus apa? eh, Habis dari situ tuh kayak ya disupport juga kan sama teman-teman. Ya udah, terus lu mau jadi guru, mau jadi seniman, terus tuh di sini tuh kayak aduh pas jadi kan kalau di UPI kan ada ini ya, ada apa sih? PKL-nya jadi guru kan, jadi Heeh, apa sih? Jadi iya jadi ada ngajar ngajar gitu. gitu kan, Heeh. terus kayak aduh anak zaman sekarang tuh kayak aduh kayak apalagi aku masih kuliah kayak gimana ya kayak penerimaannya tuh kayak sakit hati banget. Iya 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 Udah iya kita iya. capek-capek nyiapin Heeh. ini tentunya kayak disepelein kayak gitu kayak aduh tapi Kayak kayak apresiasinya kurang ya kalau kurang karena sebagai kayak itu kurang ya. udah gitu kayak maksain gimana ya maksain juga kan harus pakai cara Kalau lagi gitu akhirnya tuh kayak aduh aku suka ngajar makanya tuh aku buat workshop gitu karena heeh. kalau workshop tuh orangnya udah suka dan mau gitu kan. Iya bener. Maksudnya Be- kalau kalau kita bikin workshop tambah semangat kalau misalnya orangnya memang nanya, iya mau belajar semangat, iya pengen bener. belajar. Tapi kalau kayak mesti kita yang maksain, Kita ya itu kayak aduh tekanan batin ya udah akhirnya aku mau jadi seniman ya udah ya lu kalau mau jadi seniman harus punya punya apa kayak khas kayak gitu bener 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 cara kayak oke. nah itu dia sih intinya kamu harus harus punya spesial yang spesial dari kamu apa Hmm, nih kayak gitu hmm. makanya ternyata ya aku buat si Mogus Mogus itu ini, dan aku juga udah kayak kebayang bahwa oke. dan Dan itu tuh itu tuh berapa kali iterasi tuh sampai baru ketemu si Mogus ini nih? kenapa Maksudnya berapa kali nyoba? Oh, tadinya kan mungkin dari awal nggak bisa langsung kayak gurita gitu kan? Mungkin ada yang lain gitu. aku Itu tuh malah langsung langsung ya, langsung langsung, dari awal dan langsung. aku yakin bahwa ini bisa kemana-mana gitu aku nggak Oke. tahu sih kalau orang tapi aku tuh bisa kayak gitu jadi kayak ngelihat makanya kan kalau beli benang misalnya di luar kan oh ini benang ini lucunya buat apa makanya aku beli gitu kalau Oh, kalau masih nggak suka aku nggak akan beli karena aku tahu ketika belanja tuh aku tahu bahwa ini akan dibuat apa oke, oke. kayak gitu Jadi kok, wah, kayak kayak berarti kayak memang udah kebayang gitu. iya Oh, ini kebayang bisa kayak buat kayak ini. kayak kenapa aku misalnya suka misalnya balonku Heeh. ini sebenarnya ada nih maksudnya apa yang bisa aku maksudnya aku Di explore, di explore apa yang gitu dibuat kan gitu ya. kan kayak gitu kan Iya, maksudnya iya, iya. karena aku sebelumnya juga pernah lihat juga yang balon-balon raksasa gitu Heeh, monster-monster gitu kan kayak heeh, gitu aduh maksudnya kemarin ada kesempatan ketemu Koleo terus ya bisa juga kan kita pernah mhm, pernah buat juga kan mhm, kayak mhm, gitu mhm, kan cuman mhm. belum dieksplor lagi tapi Belum kan dieksplor lagi. kayak ini seru sebenarnya Iya, iya, ya kan itu kayak kita buat model lagi part-part lagi gitu iya, kan iya, iya, iya. kayak gitu sih aku Bener. orangnya tuh emang 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 suka suka apa ya Emang pokoknya kayak kadang-kadang keluar aja gitu ide, Heeh. kayaknya pengen nih bikin kayak gini nih. Iya, Iya, terus dicoba gitu kan. iya. Dan sebenarnya tuh sebelumnya tuh aku tuh dikenal kayak oh iya sih lu multi talent gitu kan Ah, bisa. Jadi aku tuh semua bisa. Karena oke. di UP Ah, kan belajar semua macam ah, dan waktu di Tobucil juga aku jadi kayak koordinator ke kelas dikit jadi ah, ngajarin anak-anak gitu kan kayak ah. eh, Jadinya memang semua emang itu emang mau bisa cuman nyoba mau gitu. nyoba cuman Ah, kayak nggak bisa lu jadi seniman kudu punya khas gitu benar, benar, kayak gitu benar, jadi benar, benar. aku putuskan untuk kerajutan karena aku kayak udah yakin nih si ya dari benang gitu selai Hmm, benang udah gitu tuh kuat gitu hmm, bahannya hmm. dan banyak tantangannya dan ini juga matematis juga kalau jadi ini pakai pattern pakai hitungan juga pakai pola ya Oh, kalau nggak pakai pola ini nggak akan ngebentuk kayak gini betul, betul, betul. nggak bentuk kayak segitiga gini nggak Siluetnya bentuk aja kita kotak mesti mau atur ya, iya seperti apa ya. kalau nggak dihitung kita nggak akan bisa ngebentuk kayak gini kayak gitu Hmm, jadi ini tuh ada polanya sendiri gitu dan kita wah, harus ngitung gitu iya dia bisa panjangnya kayak gitu keriting-keriting seperti ini gitu keriting ya. terus panjangnya segimana kan itu pakai hitungan juga dan itu serunya dirajut dan kan bentukan ya kalau kita tahu bentukan bisa apa aja Ah, dan rajut tuh bisa bisa sangat 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 fleksibel bisa fleksibel. Karena dari sesuatu yang harusnya soft, yang apa lembut gitu, tapi kita bisa bikin sesuatu yang agak agak keras iya seperti gitu ini gitu. keras Tapi iya kerasnya tapi jadi
ini nggak dibikin lurus terus di Nggak di keritingin loh. printing, enggak, ini di, Kalau balon digituin kan. iya. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak, ini di itu, iya Emang dari dihitung. sananya udah Iya, begitu iya. jadinya ke ke keriting sendiri Ke gitu keriting ya. sendiri ya. Karena ya itu dibuat polanya, patternnya kayak gitu. Untuk bisa keriting kayak gitu. Ya kan seru kan, aku suka Seru. banget. Maksudnya kayak terus ya yang jadi masalah kan kayak rajut itu ini ya apa sih? Kayak udah stereotip dengan ibu-ibu, mama dan Iya, nenek. iya. Padahal itu tuh kayak mereka nggak tahu bahwa ini tuh ya itu mata kita tuh ya nggak, kenapa nenek-nenek, karena itu melatih biar nggak pikun kan, karena ada Karena hitungan, ngitung terus kita juga harus sabar juga. sabar. Itu kan sekarang jadi ya bisa juga meditatif gitu kan, kayak Iya, gitu benar, kan, benar. banyak Benar. banget gitu apa sih yang manfaatnya sebenarnya kayak gitu ya. Ya untung-untung gitu kita bisa jualan gitu kan, Iya. kayak gitu. Ya kan, Benar. hobi jadi Hobi jadi sesuatu yang bikin apa ya? Ya jadi penghasilan gitu. penghasilan ngewakilin diri kita juga, Iya, dari maksudnya kita juga apalagi kayak, kalau buat dalam hal ini kasus Mas Mul ya, iya, maksudnya. asalnya tuh buat healing diri sendiri, senang-senang gitu hobi. Ternyata ya alhamdulillah bisa jadi meluas lagi gitu, bisa bisa kalau lapangan pekerjaan kayak Benar, gitu kan, dan kayak buka gitu. lapangan pekerjaan. Iya, kayak gitu. Kalau kita dengar dari perjalanan tadi itu kan perjalanan ceritanya Awal secara singkat ya, dari dari awal sampai sekarang nih. Di tengah-tengah kan pasti banyak tuh jatuh bangunnya gitu-gitu. Itu tuh boleh ceritanya sih kayak jatuh bangunnya tuh seperti apa gitu, dan supaya mungkin teman-teman yang nonton juga bisa terinspirasi gitu, istilahnya oh ya seorang Mulyana yang sekarang karyanya sudah mendunia juga, ya pasti semua kan mulai dari nol juga ya Mas ya. Itu juga kalau kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol itu dimulai dari coba pameran tunggal juga dan sebagainya. Itu jatuh bangunnya seperti apa sih Mas? Ada boleh ceritain nggak yang kira-kira pasti kita bisa banyak belajar nih dari Iya. Mas Mulyana nih? Ya sama, jadi dulu tuh ini tuh jadi tugas akhir sih awalnya, terus kayak ini aku harus ngapain buat susah-susah, berarti kan kayak kalau istilahnya kalau orang seni itu harus punya pameran lah, harus pameran ya kan, sayang kayak kita udah buat capek-capek terus pengen juga diapresiasi gitu kan. Betul, Makanya betul. tuh kayak targetku harus pameran tunggal, dan ternyata pas pameran tunggal bagus juga reaksinya. Udah gitu makanya saya diundang ke Jogja. Tapi ya kayak gitu, maksudnya kayak habis pameran tuh ngapain ya, maksudnya kalau bisa kejual tunggal gitu, ternyata tuh enggak. Nggak kejual ya, awal-awal nggak kejual ya. Jadi kalau kayak pameran tunggal itu tadi itu kalau nggak salah sebuah keharusan untuk lulus ya, untuk lulus dari Nggak keharusan sih nggak sebenarnya. keharusan Itu sebenarnya. mah yang penting kayak pride aja gitu, kayak Oke. pride. Jadi Ngapain kita emang bekerja, project ini ya untuk pengen kasih lihat lah, iya istilahnya iya kasih lihat kasih lihat. hasil karya kita Tapi gitu. kalau untuk kayaknya kalau untuk yang sekolah seni beneran, maksudnya dalam artian tuh seni beneran tuh gimana ya, itu emang proyeknya emang pameran gitu. Harus ada Kalau aku mah pamerannya. kan nggak, aku mau pendidikan, jadi Pendidikan, oke. itu mah bebas kamu pameran mau enggak gitu kan. I see. Oke. Kan intinya mau ke ngajar bukan ke pamerannya, cuman Betul. kayak ya pengen aja gitu diapresiasi gitu, gimana gitu apa yang kita kerjakan lama gitu kan. Tau-taunya dapat apresiasi, itu aduh ini bisa nggak ya hidup dari seni rumah. itu pasti yang kayak gini-gini nih banyak banget apa ya, seniman ya istilahnya orang yang tadinya baru kuliah lulus, Iya. cari mau kerja apa, balon lucu juga misalnya. Kalau ini kita kalau coba ke relate ke balon ya, balon lucu juga ya, banyak juga nih pemain balonnya gitu. Jadi tapi kan pasti setelah dia mulai usaha, pertama-tama lancar nih, lancar. Tapi kan pasti ada kayak tahap-tahap di mana itu stagnan gitu ya. Iya. Nggak berkembang, akselerasi berkembangnya Iya, itu nggak iya, sejauh enggak, iya, pada saat di awal gitu. betul. Jadi kan terus atau ya kadang-kadang ada masa-masa sepi gitu. Iya, Kalau kita kan misalnya terima orderan gitu, jadinya kan itu pasti ada pertanyaan itu Iya, timbul gitu. Maksudnya ini bisa nggak sih hidup
di sini gitu. Nah, kalau itu terus waktu itu kalau Mas Mul gimana tuh setelah ada pertanyaan itu kan mungkin awal-awal itu pada saat udah di Jogja atau belum tuh? Iya udah di Jogja, Udah Jogja pas itu ya? di Jogja paman di Jogja terus kayak aduh aku balik lagi maksudnya kan ya aku perlu duit ya maksudnya Heeh, kayak heeh, aduh ini gimana ya udah minta kan nggak bisa ya udah bantu aja cerita kayak heeh. gitu cuman ya itu aku tuh yakin bahwa kan orang lain bisa kenapa kita nggak bisa sih sebenarnya Oke. jadi sebenarnya kuat-kuatan sama istiqomah tuh apa ya bahasa Indonesianya. Konsisten Konsistensi. aku yakin bahwa konsistensi ini bisa menghasilkan. Oke. Aku Oke, konsistensi. ya konsisten itu kalau di Pokoknya kalau kita yang aku gempur terus, pelajari mah kita gempur iya terus, kita maksud itu coba terus gitu. karena mungkin aja ini nggak berhasil tapi kedepannya akan asal percaya dulu aja sih sebenarnya Percaya dulu. sama diri sendiri bahwa ini tuh akan ada jalan maksudnya tuh kalau kita soalnya aku kan ngelihat kayak ya kita bisa lihat dari lingkungan sendiri misalnya kan kita bisa ngelihat dari teman-teman kita atau saudara kita yang berhasil atau enggak gimana apa sih kita belajar kan Mm-mm. baca gitu bahwa Mm. kenapa sih dia bisa berhasil oh ternyata dia emang konsisten Mm. kan beda kalau ini Pindah. terus pindah terus Pindah. nggak ada hasilnya Betul, ya udah aku akan memilih si misalnya tuh saudaraku yang dia udah kelihatan nih berhasil karena dia konsisten ya udah aku ikuti jalannya dia aja Oke. makanya aku Padahal belum tentu mencoba industrinya sama. belum tentu Indonesia sama Industrinya tapi sama. itu mah udah kayak hukum alamnya kayak gitu kali ya ketika konsisten dan aku coba maksudnya tuh tinggal tunggu waktunya aja gitu meskipun ya selalu ada godaan maksudnya ya kan kita perlu itu juga ya perlu hidup ya Betul. tapi ya ini jangan ditinggalin gitu jangan sampai ditinggalin gitu. Oke. Jadi kalau kayak godaan tadi menurut Mas Mulyana nih yang kita perlu hidup nih. Intinya apa tuh contohnya? Kayak ini kan kita pada saat itu oke, tujuannya pengen bisa hidup dari seni gitu. Tapi yang itu tuh yang sampingannya tuh yang sempat belok sedikit gitu tuh bisa ceritain nggak kira-kira dulu tuh kayak gimana gitu? Aku Apa sih? ya itu aku nerima orderan yang kecil-kecil buat merchandise. Oke. Udah gitu aku jadi asisten seniman lain. Jadi asisten seniman lain. Jadi Oke. belajar dari seniman. Aku juga banyak belajar dari seniman itu gitu. Jadi Iya, malah jadinya banyak belajar ya. iya, karena kan aku ngerasa aku belum ya aku baru ya di dunia ini terus ya aku harus belajar dengan yang emang yang beneran udah jadi seniman. Betul. Jadi berguru dengan seniman yang udah jadi seniman, Iya. makanya aku jadi asistennya gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba loncat jadi seniman, enggak juga. Karena dengan kita belajar dari gurunya gitu yang udah berpengalaman di bidangnya, itu tuh ngebantu banget gitu cara mikir dia, disiplinnya dia. Itu sampai ada masa di mana aku telat bangun kan ini seniman ini ya drawing ya gambar terus dia still life gitu kan terus cahaya dia harus cahaya matahari gitu kan ngejar cahaya matahari jadi kalau waktunya lewat dari misalnya tuh cahaya yang paling bagus jam 8 kalau cahayanya lebih dari jam 8 kan bayangan kan pindah kan iya betul ya karena posisi mataharinya terus kayak aku telat lu nggak bisa kayak gitu tapi itu kesalahan juga benar maksudnya kayak oh beneran yang namanya jadi seniman juga harus disiplin gitu kayak gitu kayak aku lihat bahwa sebelum dia berkarya tuh dia kayak meditasi dulu gitu ya lu jangan apa kayak full gitu nggak akan mungkin lah namanya orang capek lah terus-terusan gitu dari jam 8 sampai jam 5 wah itu capek perlu gitu kasih diri istirahat perlu juga dia kasih istirahat juga udah 2 jam kayak gini gambar gitu kalau enggak ya udah main dulu kayak gitu tapi itu secara disiplin jadi memang ada jadwalnya ya jadwalnya jadi kata siapa untuk jadi seniman tuh urak-urak kagak kita harus disiplin disiplin sama aja jadi kayak kerja kalau udah itu jadi bagian pekerjaan itu emang harus disiplin apapun itu jadi emang di ininya sebagai kita nge-treatnya juga sebagai pekerjaan kantoran lah istilahnya gitu tapi ya
kita kerja sendiri kerja gitu sendiri. misalnya. Nah itu dia, itu bedanya kayak gitu. Tapi ya tetap kita harus disiplin. Itu yang orang lain rupa seniman gimana, enggak juga kali, enggak juga ada. Ya prosesnya juga kita sama-sama berproses, harus Betul, disiplin betul. segala macam. Ya kan apalagi pameran ada tenggang waktu ya kan sampai Betul, sekarang kayak betul. Nah, gitu. itu juga yang ini jadinya saya nyambung juga nih. Karena kan kayak Mas Mulyana ini kalau tadi kita ngintip jadwalnya nih penuh gitu. Maksudnya udah ada pameran di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Dan itu jadwalnya dalam 1 bulan bisa beberapa Iya. gitu. Kalau nggak ada disiplin, Iya benar, kacau. nggak akan intinya nggak akan kita bisa ketemu deadline-nya. Dan intinya kalau mau jadi artis sukses juga kita harus bisa ketemu deadline kan. Betul, Maksudnya betul. dia ada ekspektasinya dan ya mungkin ada tanggung jawabnya terhadap Iya. yang venue-nya atau Betul, si betul brand banget. yang ini. Betul banget. Oh, progresnya udah sampai apa Iya. gitu kan, pasti Iya, kan. pasti itu. Pasti. Jadi kalau nggak bisa seperti itu dan istilahnya telat dan sebagainya, ya brandnya mana mau kerja sama lagi gitu Iya misalnya. betul, dan itu tuh kan kita ya membawa nama kita sendiri ya. Benar, Kalau benar. kitanya udah jelek, gimana kita mau diajak pameran lagi kalau Benar. attitude-nya itu nggak bagus Nggak gitu kan, bagus, iya. nggak disiplin kan. Benar, benar. Mereka juga kan kenapa ngundang lagi karena ya tahu bahwa kerjaan kita baik gitu Betul, kan. betul. Ya kayak gitu maksudnya. Sekedar info aja nih guys. Mas Mulyana ini udah keberapa kali nih kayaknya. Jadi salah satu brand yang dia kerjasama itu salah satu brand yang kayaknya orang mau beli tasnya aja punya uang belum tentu bisa beli tasnya. Udah tau lah apa. Iya kan Mas? Iya, iya, Maksudnya, iya. oh belum pernah punya tasnya sebelumnya, ya beli gantungan kuncinya dulu deh. Katanya begitu, konon begitu. Konon, saya nggak pernah nyoba. Konon begitu. Jadi Iya. brand ini sudah beberapa kali ini Beberapa beberapa kali kali ini yang ini project yang ketiga proyek yang ketiga dan itu semua di luar negeri ya. di luar negeri semua. Di luar negeri semua ya. Wah, iya. Enak lagi difasilitasin semuanya gitu. Iya kayak pastilah. gitu. Iya. Tapi ya itu luar biasa karena Iya, iya. kembali lagi kalau misalnya kitanya profesional pasti dia juga sebaiknya wah ini maksudnya enak diajak kerjasama nih, Iya, iya, iya kan gitu. Pasti kan mindsetnya begitu kan. Jadi kita juga sama-sama menguntungkan lah gitu. Betul, Buat iya, dianya juga iya. pasti menguntungkan gitu. Iya. Iya, kenapa ngundang lagi ya? Ya ada itu kita juga perlu, jadi kita simbiosis lah, ada Iya, ada mutualisme lah ya. mutualisme. Mutualisme lah gitu. Mutualisme, benar. Keren kan guys. Kalau gitu, jadi itu kan tadi sempat belajar sama seniman lain, ngebantu, banyak belajar, banyak cari Iya. ini gitu. Tapi sempat ada kayak titik terendah gitu nggak sih Mas? Ada yang kayak, waduh, Jenuh ini gitu nih ya. bener-bener kayak jenuh atau mungkin kayak bener-bener ini bener bisa nggak nih gitu. Sampai yang akhirnya kok malah jadi nemu jalan gitu. Itu tuh seperti apa tuh? Selalu ada kayaknya kalau kejenuhan itu, tapi untungnya yaitu kalau aku jenuh langsung kembali lagi ke basic aku yang ke gambar. Oh gitu, Aku oke. lebih ke gambar. Gambar. Ya kalau lagi pengen kumpul aku masak-masak. Masak-masak. Iya, masak-masak kayak gitu. Jadi cari hobi lain gitu. Oh, Biar oke. nggak stuck. Aku cari hobi lain. Cari hobi lain. Itu ya tapi untungnya tuh kayak aku udah ngerasa banyak banget gitu yang di apa? Aku dari dulu tuh dapat dari seni gitu. Dari seni. Makanya tuh kayak Nggak cuman monetary doang, nggak cuman uang aja ya, tapi iya, maksudnya nggak teman, iya, keluarga gitu, keluarga, kayak iya. banyak banget sih. Banyak Maksudnya tuh banget. kayak ya udah di-charge lagi gitu. Kayak kumpul sama ibu-ibu ngegosip gitu, ngobrol apa gitu kayak bener. lucu aja sih kayak Bener. oh Ada itu yang gitu-gitu yang bercanda-bercandaan, yang konyol-konyolan, dapat aja semangatnya. iya, dapat aja, gitu. dapat aja semangatnya ya. Karena kan ya aku juga maksudnya nggak ada keluarga ya di sini, iya. Keluarga masih pada di Bandung. Di Bandung semua gitu kayak ya kalau nggak kayak gitu ya kita buat keluarga sendiri. Keluarga sendiri, gitu. udah kayak keluarga lagi sendiri di keluarga sini ya. sendiri. Jadi Mas Mulyana juga dibantu sama banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang tinggal di sekitar sini ya. Di Jogja sih sebenarnya. Di Jogja ya. Karena iya benar. Tapi sebenarnya kemarin sempat cerita malah sebenarnya nggak mesti ibu-ibu karena
ibu-ibu kalau dulu kan kayak identik ngerajut tuh ibu-ibu. Hmm. Tapi kadang-kadang Mas Mulana pernah sempat bilang ke saya nih, nggak tahu bener nggak ya, kalau bapak-bapak sebenarnya bisa lebih rapih gitu kadang-kadang. Iya benar. Bener ya? Benar. Bisa lebih Banget. rapi ya? Aku nggak tahu ya maksudnya, tapi pas kami mencoba ya lebih rapi loh. Lebih teliti karena apa ya? Case-nya sih baru dikit ya, cuman kayak tapi cepet gitu dan lebih rapi, bener. Lebih rapi ya? Lebih Ya rapi tapi kayak kembali lagi interestnya mungkin ya yang interestnya beda ya. sama sekali dia nggak Nggak interest, interest sama sekali. asalnya tuh nolak kayak Masuk oh, ngerajut iya gitu ya kan? kayak gitu. Bener aja Ya gitu. udah, tapi kan lu dapat duit tuh gitu. Iya benar. Dicobain ternyata suka ya gitu. Dan dari suka begitu pameran dan karyanya di ini bangga dong. Iya, bangga, Pas pasti. dia juga pasti Iya, bangga iya. dan dari bangga Ada ini. bagian dari buatanku kayak gitu. Iya, itu kan maksudnya itu salah satunya buatan saya nih. Iya gitu. bener banget. Gitu. Wih, Dan iya suka sih, maksudnya kayak ituin waktu kan, jadi kan kita kan waktu banyak kosong kalau di situ kan, ya istilahnya tuh kayak kalau si apa sih arsitekturnya ini tuh kayak ya udah sambil zikir gitu kayak kan itu banget gitu kan. Iya bagus emang kayak gitu kan, bisa kan meditatif ya, kita kan bisa meditatif tuh kayak bisa mikir gitu, bisa sambil berdoa kan, apapun itu sambil selama zikir gitu, nginget gitu kayak gitu bisa, sangat bisa banget. bisa banget ya. Dan waktu itu juga Mas Mulyana pernah cerita kenapa memutuskan untuk ya di Jogja aja gitu. Jadi ada alasannya juga karena Ada. itu bisa cerita nggak sih Mas kayak di Jogja tuh kenapa dan itu gimana ngebantu Mas juga gitu. Aku kan ya banyak jalan-jalan kan. Nah, ternyata di Jogja itu banyak ini apa sih? Kayak FKY, Festival Kesenian Jogja gitu kan. Oke. Jadi wah, ini ramai banget, terus tuh kenalan gitu kan. Sama apa sih? Sama crafter gitu kan. Terus Iya. tuh dikenalin. Awalnya tuh ya itu kayak aduh, terus ditawarin gitu kayak Makmul butuh bantuan nggak? Lah, kalau di Bandung mah susah banget jadi bantuan, ini pada nawarin kayak Iya. butuh bantuan nggak gitu, bantuan ayo, kayak ketemu komunitas gitu kayak gitu kayak wah ini menarik nih, kayak ya kan maksudnya tuh kan kayak kebuka gitu jalannya gitu, udah kayak itu wah ini ya dengan uji coba ya, tapi ternyata ya, emang mungkin bener, kan ternyata awal-awal guyup. bener nggak sih Ya kayak gitu. bener kan nih, jangan-jangan dia mau sesuatu dari Iya, kita iya, gitu kan, atau iya. gimana, atau mesti ya nggak taunya gue suruh masuk situ mesti bayar Iya, misalnya iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan ternyata emang berarti yang bisa di ini nih komunitasnya juga ngebantu nge-support untuk Iya. bisa naik ya, karena Iya. ada saling bantunya, Iya. ada saling ya apa ya, bagi beban lah gitu, Iya, mungkin iya, ya, iya, bagi beban guyupnya. gitu. Dan aku tuh selalu inget perkataan si ibu ya, kan catering kan, waktu ya, jadi pas habis pameran itu kan aku ngebantu di rumah makan. Terus ibu tuh kayak, kamu tuh ini loh, gabung loh komunitas, maksudnya ibu juga gabung kan ke kayak asosiasi gitulah yang pengusaha jasa. Karena kalau ada orderan misalnya tuh kita mampunya hanya 100, terus ordernya 200, terus yang 100 lagi kita bisa, kalau kita punya komunitas, teman kita bagi ke si teman kita itu yang di komunitas, karena kan untuk ngejaga kualitas ya, dan kita tahu teman kita ini tuh tahu bisa gitu kayak gitu. Sama juga kayak gitu, jadi bagi-bagi kayak gitu. Ternyata emang perlu dibanding kalau proyeknya besar tapi kita nggak, dibanding kita nolak mendingan kita ambil tapi kita bagi-bagi teman-teman gitu. Dan komunitas kita tahu teman-teman kita juga kayak gimana kan. Benar. Iya kan, dan ternyata aku apa yang ibu bilang terus aku ituin di sini ya, kita sambil kenal juga sambil itu, oh yang cocok ya yang ini, kalau yang nggak cocok ya udah kayak gitu. Jangan tapi akhirnya ya berjalan dan akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Yang sekarang itu masih bantu teman-teman, jadi dia nggak ada kerjaan aku bantu gitu kayak gitu. Kalau apa sama gitu aku bisa berkembang kayak gitu. Betul. Jadi Ya kan intinya sama-sama saling cari nafkah
juga biar iya, gimana cari iya, nafkah juga iya, ya. iya, iya. Tapi misalnya kalau saling ngebantu kan jadinya Iya, dia ngebantu karir aku di seniman, dia juga kan ngebantu buat iya, dia sendiri dan pegawainya juga kayak gitu. betul Jadi betul bagi-bagi juga. bagi-bagi. Jadi yang misalnya kayak istilahnya mungkin disamain sama kayak segrup berburu gitu, nggak semua bisa dapat Iya, iya. hasil kan hari di sorenya gitu. Tapi ya minimal malam masih bisa makan sama-sama Iya. karena ya itu gitu kan, maksudnya dapat gitu, ada salah satu yang dapat, tapi setiap hari tetap makan gitu jadinya. I Kayak see, I gitu, see, I see. iya. Nah itu pentingnya sih, pentingnya berkomunitas. Pentingnya berkomunitas. Jadi guys, jangan jangan terlalu menutup diri gitu Iya, ya. Maksudnya iya, iya, ya gue mungkin ya biar gimana kadang-kadang ada naik turun ya Pak, ya Mas ya. Bener, bener. Ada naik Itu turun. mah, itu mah. Iya. Jadi kalau memang ada komunitas mesti digunain karena itu berguna bukan hanya dari sisi ya dapat orderan dari komunitas sih mungkin enggak, tapi banyak belajar dan Banyak belajar bener. banyak belajar dan banyak apa ya dapat support lah Iya, gitu. sempat bener pengalaman. Itu lucu, 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 lucu sih, lucu, lucu ketika kamu komunikasi tuh kayak, oh tahu, ya tahu cara ngehargain gitu kan kadang kayak kenapa ini Ini sama banget nih sama industri kita nih kayak bikin harga gitu ya, nentuin iya harga gitu ya. kayak uangku kenapa ya nggak bisa nabung tapi ya gimana ya tapi oh sekarang tuh jadi tahu harga gitu ketika karena sebelumnya tuh kayak kan akunya juga ngerajut kan kayak nggak tahu ini cara ngebayarnya gimana ya. Iya, kayak hargain saya ini mestinya dibayar per jam berapa gitu Iya, misalnya kayak kan gitu gitu jadi Eh. kita tuh bisa tahu gitu kalau di sini jadi kasih tahu oh standarnya segini ya udah oh kayak gitu ya terus tuh kayak belajar teknik ini yang baru bareng-bareng gitu semuanya tuh kayak gitu jadi giliran misalnya aku ahlinya di bidang ini boneka ya udah belajar boneka bareng si ibu ini di bidang sepatu bareng kayak gitu. Iya, jadi intinya sebenarnya Jadi tiap nggak bulan kayak benar-benar nggak mikir kayak kalau kadang-kadang kan ada yang orang yang mikir, wah gue nyiptain kompetitor gitu, nyiptain saingan gitu. Sebenarnya nggak juga ya, nggak benar-benar nggak ya kayak gitu ya. Wah keren ya. Itu serunya sih di situ kayak gitu sih kemarin tuh kayak wah tiap bulan tuh di Vandenberg di tiap bulan dia dulu ya sebelum pandemi ya. Iya. Tapi kayak ibu-ibu semua tuh yang cowok satu aku doang. Jadi aku tuh kayak di itu kayak ya di wah ya Pokoknya gitulah pokoknya si jadi si Mas lah iya pokoknya. karena aku yang lainnya kagak ada. Tapi dah aku mau gimana lagi aku mah suka ya. Iya. Peduli amat orang ngomong apaan cuman aku mah udah gimana aku suka gitu. Bener. Iya. Dan Betul. membantu. Jadi ya kadang kita jangan pedulikan omongan orang lah yang penting kita dulu maksudnya. Iya, sama lah kayak balon, balon gitu, ya kan? Iya kayak gitu. Sama aja. Tapi Masmu sempat bilang, ya biar saya seniman juga harus tetap dianggap sebagai bisnis gitu, ya kan? Itu boleh ceritain nggak Mas? Maksudnya tuh dalam hal aplikasinya tuh seperti apa tuh? Ini sih sebenarnya tuh ya karena kalau udah kayak gini kan kita udah punya pegawai ya. Benar. Apa sih udah banyak yang bantu kita harus running studio harus running segala macam kan kalau kita nggak berbuat ya kita dapat pendapatan dari mana gitu kayak gitu. Jadi dan mereka hidup juga bergantung sama di iya, sini gitu. Nah itu dia bisnis di sini tuh kan kita tuh sebenarnya kalau di dunia seni rupa tuh ada galeri. Jadi kita kerjasama dengan galeri kayak gitu. Jadi kita menjalin kerjasama dengan galeri gitu. Sekarang ada yang di Singapura sama yang di New York kayak gitu. Terus ya alhamdulillah gitu maksudnya jalan gitu kayak gitu. Ya kita membangun relasi juga kayak gitu. Ya tetap mereka juga kan kayak targetnya misalnya tuh nanti ada art fair bulan segini kamu buat misalnya 3 kayak gitu ya kan untuk stok oke gitu kita siapin ya kalau nggak ada kan ya nggak bisa jualan kita juga nggak dapat duit kan maksudnya kalau betul, jadi ya itu ya running akhirnya ya intinya terbuka aja jangan terlalu terbuka sama kesempatan yang masuk. Iya. Jangan terlalu kayak ya pokoknya
cara saya begini gitu. Mungkin kan kadang-kadang nggak kayak gitu juga gitu ya. Oke oke oke. Iya, Ya soalnya instalasi tapi kadang-kadang misalnya ya kalau ada permintaan merchandise selama ini bisa misalnya salah satu contohnya seperti itu gitu iya kan. bisa. Sekarang bisa kemana-mana, monetasnya bisa kemana-mana sih. Seni kan luas ya. Kemarin juga Enaknya kayak gitu sih. baru yang tadi kita baru begitu nyampe. Itu tadi ngobrol ada project berikutnya sama yang salah satu penyanyi di Indonesia. Wah keren banget sih dengar ceritanya. Tapi nanti harus tunggu. Iya itu harus. Itu harus tunggu seperti apa. Tapi memang keren banget dan kita ya terus terang ya sangat wow aja ternyata ada kita bisa relate juga walaupun ya kita masih jauh lah di belakang. Cuman kita bisa relate juga. Oh perjalanannya ternyata bisa sampai sini toh, ternyata bisa sampai sini gitu. Milestone-milestone-nya tuh masih banyak banget yang Mas Mulyana udah capai, kita baru pengen. Tapi maksudnya ini ya, Biasanya gitu nggak ngerasa, padahal kita yang di luar udah ngelihatnya udah beda lagi. nah tapi untungnya memang Mas Mulyana emang ya itu kayaknya memang terbentuk dari dan orang-orang juga pengen bekerja sama yuk karena memang Mas Mulyana sangat humble gitu dan enak banget diajak kerja sama jadinya ya intinya begitu ya gitu. Ada tips nggak Mas kira-kira kalau misalnya untuk orang yang di tahap jenuh itu dan di tahap gue abis ini mesti kemana lagi ya gitu, itu tuh kira-kira dari Mas Mulyana tuh ada tips nggak yang kunci ininya lah, bukan nggak bisa bilang kunci ya tapi mungkin tips aja sih apa yang barometernya yang mungkin kita buat ngeriset ulang dan kita bisa tekunin lagi dan tadi cari konsistensi kita gitu, cari semangatnya gitu. Ya sebenarnya tiap orang punya cara beda-beda ya. Pasti. Tapi kalau aku mah jangan ya itu juga apa sih, jangan lupa silaturahmi gitu. Silaturahmi kayak gini kayak kita tuh nggak pernah tahu bahwa rezeki itu datangnya dari siapa gitu. Kayak gitu, udah kayak gitu ya doa sama usaha sih doa dan sebenarnya. usaha ya dan Sama jangan ya itu, kalau jenuh ya cari kayak aku tadi, kayak balik lagi ke gambar gitu, cari hobi yang lain gitu. cari hobi yang lain Tapi tetap konsisten dengan apa yang kamu yakini gitu. Karena nanti mah pasti orang ada aja waktunya ya. iya gitu ada ya. waktunya, dan orang nyari pada orang yang ahli lah. Iya kan, betul, kalau kita udah ahli di bidangnya enak kan, maksudnya bener berguru juga kayak gitu. dan kita kan pasti untuk sudah di tahap yang saat ini pun juga pasti habis banyak waktu kan untuk nge-build keahlian itu gitu, membangun keahlian itu dan ya intinya kalau terlalu banyak belok-belok juga ahlinya jadinya nggak ahli di mana-mana gitu misalnya. Iya. Kayak gitu, jadi istiqomah, konsisten dan ya intinya ya all out sih, yang tetap paling all out penting all out, karena apalagi ke aku ya jadi seniman gak ada pensiunnya ya, jadi kayak bener aku kalau buat karya jelek ntar balik lagi ke nama aku, makanya tuh aku project apapun pasti kan maksudnya all out. Pasti tuh kayak ada saatnya dimana wah gue udah maksudnya Mas Mulyana nih udah pameran di Korea, di Australia dan itu ada nggak sih kadang-kadang sekali-sekali misalnya pikir kayak ngeraguin diri sendiri lagi gitu, misalnya kadang-kadang ada nggak sih kayak gitu yang muncul gitu ngedenger aduh ini nggak ya, atau ada caranya untuk menanggulangi itu. Ya mungkin kembali lagi ke tadi ya, harus all out nih gue pokoknya bener-bener ini gitu. Ya yang nggak pede itu gara-gara kan biasanya kalau ya seniman ya, kenapa aku harus datang ke tempat itu, karena saya tahu gitu kalau ada yang kurang akan nambahin. Kayak kemarin kan pandemi kayak nggak bisa tuh, kayak harus zoom, kayak nggak bisa. Itu udah stres banget. Itu yang Esplanade ya di Singapura ya. Iya, tapi itu tuh udah bagus sih, Esplanade udah sesuai dengan itu. Tapi kayak yang di US tuh kayak aduh ini kayak ada orang lain sih nggak tahu, kalau tapi dari senimannya nggak puas gitu. Aduh kenapa nggak bisa dikerjain, padahal udah kayak gitu loh. Padahal aku pengennya kayak gini, kayak
kadang keadaan tuh Jadi membuat dari kayak 100% yang tadinya kita bayangin kurang satu aja, iya itu rasanya tuh tetap masih iya benar ngeganjel ya. ngeganjel banget. Tapi kayak gitu-gitunya sih yang jadi apa ya, apa ya masalahnya gitu kayak gitunya sih. Iya iya Cuman iya iya. selama ini ya itu ya itu aja harus all out aja sih. Harus all out. Karena dengan itu orang juga akan melihat kan apa yang Betul. kita kerjakan Benar-benar. serius, dan Betul. orang juga pasti akan manggil lagi lah. Betul. Ya Betul. ya alhamdulillah gitu kayak Iya. sekarang ya alhamdulillah sekarang masih aja ada gitu. Tapi kan mungkin kalau kita relate ke bisnis kayak ini dekorasi nih, itu tuh kadang-kadang kan pasti beda ya sama kalau kayak seni gini kan sudah kita bekerja sama dengan yang skalanya besar, budget pasti ada gitu. Tapi kan kalau di kita ini kan kadang-kadang ada aja godaannya di mana yang skalanya tuh ya intinya ya budgetnya berkurang dari biasanya gitu. Misalnya kalau menurut Mas Mulyana gimana tuh? Sama di sini rupa juga gitu. Gitu ya? Gitu juga Jadi ya? kalau pemerintahan biasanya ya di luar tuh kayak museum-museum tuh nggak banyak, tapi nah itu dia kan karyanya dibalikin terus kita bisa dede lagi jadi karya baru. Kadang saya nombok, Didede lagi. Oh, kadang malah nombok. kadang nombok beneran, kadang nombok. Jadi nggak masalah tuh ya buat Aku Mas nggak Mulyana? masalah, tapi ini karya saya harus baru karena kan misalnya kalau museum kan kayak apa sih track recordnya kayak CV-nya bagus kan, kayak gitu. Meskipun tapi maksudnya kayak ini tuh udah dipaksain gitu, kayak tapi ini aku pengen di tempat ini ya udah gitu. Maksudnya Oke. Jadi selama kayak ini masih masuk akal. betul. Kalau di seniman ada artis fee, ada produksi segala macam itu kayak ada tambah-tambahan dikit sih. ya udah. Ya udah gitu nggak apa-apa gitu, nggak kalau nggak, tapi jangan terlalu rugi banget gitu maksudnya. Iya. Masih masuk akal lah, kita kan tahu ya maksudnya. Soalnya biar gimana kembali lagi ke nama kita nama masing-masing kita, ya. Itu yang kita tapi mesti bangun dan itu nggak murah iya gitu. nggak murah, tapi kalau nggak masuk banget ya udah maksudnya gimana ya, intinya ya kalau jodoh mah pasti akan balik lagi sih. Iya. Jadi harapannya juga kadang-kadang ya siapa tahu yang pertama nih mungkin kita istilahnya project rugi lah Iya. project rugi atau ya nggak make money sama sekali gitu. Tapi yang kita harapannya yang kedua atau minimal nggak mesti di tempat yang sama tapi mungkin ada yang pernah lihat di situ jadinya nyambung ke tempat yang lain gitu ya. Kayak gitu. Iya. Jadi dari situ tuh ya itu terus aja gitu maksudnya tuh dari situ ya kan mereka juga punya link kan. Iya betul Dan pasti. Ya itu. Oke. Jadi nyambung terus. Mas kalau ditanya ada karya yang paling berkesan nggak atau paling favorit gitu? Paling favorit ya kalau semuanya jadi anakku favorit, cuman kayak ya itu dia pas pertama kali Fasad Arjok itu kayak terbesar, paling besar waktu itu sampai aku sesak napas gitu sampai kayak mau pameran karena berdebat gitu sama ininya sama yang buat acara ini harus gini. Kalau kan sebagai teman ini harus gini, tapi ternyata akhirnya jadi aku pede dengan diri aku sendiri gitu, memutuskan dengan kepengennya aku kayak gini dan ternyata emang berhasil gitu. Oke. Jadi kayak gitu sebenarnya dari organizer ada kayak ada beberapa masukan kayak gitu, tapi nggak terlalu cocok dengan visinya Mas Mulyana gitu. Tapi aku paksain ternyata tuh kan kata gue aku bener. karena kita tahu yang tahu karya aku gitu, yang tahu betul. senimannya gitu kan. Betul. Bagaimana aku menikmatin ini gitu secara keseluruhan gitu kan orang lain mah nggak tahu ya, cuman kayak takut Betul. ini gini tapi kan kita pengen orang merasakan apa yang kita rasain kan. Iya. Dan itu juga jadi boom banget di si karya itu tuh. Jadi itu yang dipindah Arjok itu yang pertama terus dipindah 2018 ke Moto-Moto itu ya, museum Moto-Moto di Jakarta ya. Itu ya terus yang kan itu pameran tunggal kan. Nah si pameran tunggal di Selasar Sunario itu yang 3 karya itu lagi tour sekarang tuh ke museum-museum. Jadi kan kayak
kita udah habis-habisan, ternyata ya alhamdulillah ini bisa bawa aku jalan-jalan ke mana-mana. kayak ya kan asalnya emang berat banget, tapi ya kan abis itu ya itu ya Udah bisa dinikmati enak, lah dan kelihatan hasilnya. kelihatan hasilnya, Pasti ya. kelihatan berasa. Kalau dari bekerja sama dari brand-brand internasional, itu kan mungkin nggak ada sekolahnya tuh. Maksudnya pertama-tama kan kita Mas Mulyana kan misalnya pertama-tama di Arjok, lalu bekerja bersama dengan beberapa perusahaan di Indonesia, lalu kerjasama dengan perusahaan internasional. Ada bedanya nggak Mas? Dan itu ada yang bisa dipelajari atau ada wejangan yang kira-kira jangan gini jangan gitu gitu. Aduh, aku takut salah ya. Karena aku di sini itu masih belum sih, masih di Indonesia. Sama aja lah kira-kira. Tapi nggak, beda sih, beda. Beda. Untuk di Indonesia ini, karena kolektorku juga masih jarang di Indonesia. Jadi aku nggak bisa bilang, dan kayak sulit banget, aku nggak tahu gimana ya, masih sulit aja sih. Mungkin dari sisi pasar masih di luar negeri memang mereka lebih suka gitu ya. udah Jadi terbuka gitu kan, proses dengan prosesnya, aku dengan prosesnya, ngelihat prosesnya dengan komunitas segala macam, atau enggak itu tuh udah menjadi plus gitu dengan membuka usaha kayak gitu, itu tuh udah menjadi plus gitu. Kalau di sini tuh kayak kadang ngegampangin gitu, kayak ngelihat proses gitu, padahal kayak, terus pengennya kayak gitu lah, diskonnya banyak, padahal kayak yo Allah, maksudnya kayak aneh gitu, kayak nah itu dia, aku pengen nerangin bahwa ini tuh take time gitu kan, nggak bisa digurung-gusu, dicepet-cepet. Aku tuh pernah tapinya jadi jelek gitu, kayak gitu. Aku kayak sekarang kan banyak juga kan udah mulai gitu masuk, jadi minimal 6 sampai setahun sebelumnya gitu, karena apalagi karya baru, betul. harus nyiapin banget ya, kayak gitu. Di sini tuh kayak gampangin, ya udah. Kalau nggak masuk mah tolak aja. Itu aja sih. Gitu aja ya. Maksudnya rezeki mah ada aja sih, maksudnya kayak selalu aja sih yang kayak gitu kan. Ya mau ditolak, tapi ternyata nggak worth it, ya udah, maksudnya tuh. Nah, kalau pengen dinilai sebagai seniman yang kayak profesional gitu, itu ada do's and don'ts-nya nggak? Kalau dari Mas Mulyana, jangan misalnya jangan telat lah, atau Iya, disiplin. Nah. Do disiplin. Do all out. Apapun pameran kamu harus all out. Kalau nggak bisa jangan ikut gitu. Kalau nggak bisa all out, jangan ikut sekalian, iya, jangan ikut setengah-setengah sekalian gitu. Itu akan kelihatan dengan karyamu itu, dengan jadinya malah orang jadi itu ya back lagi. backfire ya. Kalau ya kayak gitu, ya tahu kadar diri lah, maksudnya tapi ya ada masanya kita memaksakan, tapi ya itu dia harus tahu gitu, berstrategi sih sebenarnya. Yang jadi seniman juga harus berstrategi gitu, kayak gitu. Itu iya, apalagi ya, kalau don'ts-nya jangan pernah ngapain gitu. Ih, jangan malas-malesan maksudnya. Iya. Jangan malas-malesan. Bener. Donnya jangan nunda-nunda gitu, jangan yang kelihatannya kok tarsok-tarsok gitu. Iya, jangan ngeremehin gitu, kayak gitu. Ini perkembangan nih, dari tadinya kan medianya benang rajut. Lalu sekarang kita sudah, maksudnya Mas Mulyana sudah ke arah plastik gitu. Plastik yang memang dari sisi bukan karena pengen pakai plastik, tapi karena ya ini banyak, intinya lebih ke arah daur ulang juga gitu. Iya, upcycle gitu. Kayak gitu. Nah, itu boleh ceritain sedikit nggak Mas, kira-kira perkembangannya dari wool ke plastik, dan tujuannya, misinya seperti apa sih? Oh, sebenarnya ini bukan wool sih, akrilik polyester, dan itu juga dari dulu aku perlu ngingetin bahwa dari dulu aku buat ini dari sisa pabrik di perusahaan. Dari sisa pabrik, makanya warnanya unik-unik. Warnanya unik-unik. Jadi aku juga nggak dari ready stock gitu. Yang ready stock tuh biasanya aku beli buat kayak pemanis aja gitu. Jadi dari dulu aku udah kayak upcycle aja. Jadi memang intinya dari dulu pengen cari yang sesuatu yang tadinya tidak dianggap orang menjadi sesuatu yang jadi dianggap dan malah jadi center stage gitu. Jadi kayak nilai lebih juga.
kan ada cerita juga. Nah cuman sekarang ke plastik ya itu juga aku pengen lebih lagi gitu, lebih kayak beneran sampah gitu nantinya tuh kayak gitu, jadi kayak eh, kita bicara sustainable gitu. Iya. Sustainable gitu, kayak gitu sih sebenarnya. I see. Pengennya ke situ lagi gitu. Luar biasa guys. Luar biasa. Jadi mungkin yang terakhir, masih ada cita-cita apa lagi nih Mas yang kira-kira belum tercapai dan kita bisa doain bareng-bareng? Amin. Aku lagi buat studio, pengen punya hub gitu kayak, tapi khusus fiber tekstil gitu, pengen punya tempat di mana orang bisa ya silaturahmi, bagi-bagi, sharing gitu di tempat itu, kita bisa belajar bersama kayak gitu. Oke. Kayak ya itu sih sebenarnya, Itu tapi ya intinya berguyup gitu, iya terus berkomunitas. iya kayak gitu, pengen punya gudang sama museum sendiri sih. Museum sih. Iya. Dan tempat yang baru ini yang akan kita kunjungi nih itu Ini baru studio. Studio sama berarti ini baru galeri tahap kecil. satunya, belum tahap berikutnya. Iya. Tapi ya dikit-dikit lah, bisa minta doanya. Doain kita doain sama-sama, ada aja jalannya pasti. Ya amin. Kalau Oke. baik mah insya Allah. Amin. Niatnya baik. Oke, jadi gitu aja. Sekali lagi Mas Mulyana makasih banyak udah dikasih waktu nih kita untuk ngobrol-ngobrol, belajar banyak sama Mas Mulyana. Dari perjalanannya panjang banget dan sampai hari ini gitu. Siap. Terima kasih juga sudah mampir. Makasih. Sampai di episode nyalon berikutnya.